Baik, selamat pagi. Kita hari ini akan membahas tentang demam berdarah atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan DHF atau dengue heat fever. Oke, kita mulai saja ya. Jadi berbicara tentang dengue heat fever ya atau demam berdarah ini itu adalah suatu penyakit yang menular ya di beberapa jurnal itu mengatakan bahwa demam berdarah ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. Ya, virusnya namanya virus dengue atau virus pada bahasa Indonesia virus demam. Dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kalau yang malaria disebabkan uh, oleh nyamuk Anopheles betina. Nah, kalau untuk DBD atau demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, tandanya itu adalah demam mendadak 2-7 hari tanpa sebab yang jelas. Kemudian si kliennya itu biasanya lemah dan lesu, kemudian dia gelisah, ada nyeri ulu hatinya. Terus kemudian ada tanda-tanda perdarahan di kulit, ya, bintik-bintik merah di kulit atau disebut dengan peteki, ada purpura, ada ekimosis, epistaksis, tiba-tiba darah keluar dari hidung, kemudian perdarahan gusi, hematemesis, ya, muntah darah, kemudian ada melena, berak darah, pembesaran hati atau hepatomegali, ya, hepatomegali, kemudian ada trombositopenia atau trombositnya rendah, kesadaran menurun atau rejatan ya. Nah, jadi memang demam berdarah ini dia masih merupakan masalah di Indonesia ya, masih outbreak di Indonesia. Nah, cuman yang saya mau jelaskan di awal adalah inti dari penata laksanaan DBD atau demam berdarah dengue ini adalah terapi cairan yang baik ya. Ini sesuai dengan patogenesis atau patofisiologi yang dimunculkan oleh DBD karena yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada sampai perdarahan di kulit, gusi, hidung, ya. Hepatomegali itu karena memang kebocoran plasma, ya, kebocoran plasma. Nah, jika cairannya itu tidak diberikan dengan adekuat, maka pasien itu dia biasanya akan mengalami shock, ya, akan mengalami shock karena kekurangan cairan. Nah, mengapa sampai bisa terjadi kebocoran plasma? Kenapa sampai bisa shock? Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Nah, jadi demam berdarah ini, virus dengue itu dia masuk, dia ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Disebut dengan menular itu karena memang ada medianya, bisa udara, bisa juga makanan, pokoknya ada medianya. Yang kali ini kalau untuk demam berdarah itu memang yang menjadi media itu adalah Aedes aegypti ya, Aedes aegypti. Jadi Aedes aegypti itu dia menyedot darah dari orang lain kemudian yang penuh dengan virus, kemudian dia memberikannya itu kepada dia menyedot lagi ke orang lain. Nah, pada saat dia menyedot itu ada virus yang keluar masuklah melalui kulit. Nah, kemudian masuk ke pembuluh darah sama seperti Aedes aegypti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, ketika virus itu dia sudah masuk di dalam darah disebut dengan viremia. Nah, ketika terjadi viremia atau virus sudah masuk di dalam virus dengue itu sudah masuk dalam darah, biasanya imun dan antibodi itu akan keluar ya, akan bekerja. Nah, ketika antibodinya itu keluar, biasanya ada 3 hal yang terjadi, yaitu permeabilitas pembuluh darah meningkat. Jadi tidak ada lagi pembatasan mana ekstrasel, mana intrasel. Ya, mana pembuluh darah, daerah pembuluh darah, mana otot dan lain-lain itu di bagian luar. Nah, kemudian
virus ini dia mengeluarkan zat, yaitu ada bradikinin, ada serotonin, trombin, ada histamin. Ini adalah untuk melebarkan pembuluh darah. Nah, jadi ketika virus itu sudah masuk, terjadilah peningkatan permeabilitas pembuluh darah, ditambah lagi dengan pelebaran pembuluh darah, maka tidak ada, maka plasmanya akan bocor, ya, pembuluh darahnya akan bocor. Kemudian ditambah lagi virus ini akan melemahkan pengaktifan trombosit, ya, trombositnya kurang, ya sudah. Jadi kalau seandainya pembuluh darahnya sudah terbuka, kemudian trombositnya sudah tidak ada, ya apa yang mau ditahan? Akhirnya plasma lah yang bocor, ya. Nah, ketika plasma bocor itu biasanya ya otomatis langsung hipovolemia, kekurangan cairan, bahkan langsung shock, ya. Nah, ketika virus itu dia mengaktifkan bradikinin dan lain-lain dan histamin, ya, untuk proses inflamasi, ya, pelebaran pembuluh darah dan lain-lain. Di sini ada namanya PGE. PGE itu adalah satu hormon yang ada di hipotalamus, ya. PGE2 itu prostaglandin yang ada di hipotalamus. Itu kalau kita belajar tentang sistem endokrin, silahkan Anda pelajari video saya tentang sistem endokrin. Di sana ada salah satu hormon yang ada di hipotalamus, namanya prostaglandin, dikeluarkan. Itu untuk mengatur suhu tubuh, ya, karena memang hipotalamus itu dia tugasnya adalah mengatur suhu tubuh. Nah, jadi ketika PGE itu keluar terlalu banyak, maka termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh itu menjadi tidak stabil dalam tubuh. Nah, makanya tiba-tiba orang menjadi hipertermia atau peningkatan suhu tubuh. Nah, ketika terjadi penurunan trombosit, ya, trombosit sudah pasti permeabilitasnya pembuluh darah sudah pasti melebar, sudah tidak baik. Terus kemudian trombositnya menurun, orangnya trombositopenia, ya, trombositnya sudah mulai kurang. Terjadi koagulopati, ya, artinya bahwa tidak ada lagi koagulasi. Jadi darah tinggal encer terus. Nah, akhirnya perdarahan dan risiko perdarahan. Jadi ketika virus itu dia masuk ke dalam tubuh, kemudian dia mengaktifkan zat khusus untuk pelebaran pembuluh darah atau anti peradangan, untuk anti peradangan. Terus kemudian pembuluh darahnya sudah melebar, ditambah lagi dengan tidak ada trombositopenia, otomatis plasma bocor, ditambah lagi dengan perdarahan, ya, plasma bocor ditambah lagi perdarahan, oke, orangnya kekurangan cairan, shock yang terjadi. Ya, ini makanya demam berdarah ini paling banyak orang itu terkena dengan menunjukkan gejala itu adalah shock, dan itu yang paling berat. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa itu adalah patofisiologi yang ditunjukkan oleh demam berdarah. Nah, di sini ada kriteria yang biasanya orang langsung tebak bahwa oh iya, orang ini dia terkena demam berdarah itu karena memang demam tinggi, karena tadi saya sudah bilang bahwa ketika virus masuk, prostaglandin diaktifkan di hipotalamus, kemudian termoregulasi menjadi tidak stabil, ya. Kemudian terjadi perdarahan karena memang sudah terjadi kebocoran plasma, ditambah lagi dengan trombositopenia atau trombositnya sudah mulai menurun. Nah, tandanya adalah uji torniket. Uji torniketnya positif. Jadi ketika dibebat atau diikat lengan Anda menggunakan torniket atau tali gitu, terus ada tekanan, kemudian muncullah peteki purpura atau pembuluh-pembuluh darah. Terjadi ada perdarahan di kulit. Nah, itu tandanya, ya. Kemudian dilihat lagi ada epistaksis, ya, perdarahan dari hidung. Kemudian gusinya tiba-tiba berdarah, tiba-tibanya orang berak darah, muntah darah, atau hematemesis melena. Pas diraba di bagian hati, pembesaran hati. Kemudian orangnya itu takikardi, nadinya cepat tapi lemah. Kemudian hipotensi tiba-tiba, kaki tangan dingin, ya. Kemudian kulit lemam, pasien gelisah, karena memang gelisahnya ini karena memang termoregulasi sudah tidak baik, hemoglobinnya sudah mulai kurang, ya, penghantaran oksigen dan nutrisi ke otak sudah mulai tidak baik, otomatis orang tersebut sudah langsung merasa gelisah, ya. Biasanya akan delirium istilahnya begitu.
Nah, pas cek lab, biasanya ada trombositopenia. Jadi biasanya kan trombosit itu range-nya itu adalah sekitar 150.000 sampai 450.000. Nah, orangnya ini sudah menunjukkan trombositnya itu kurang dari 150.000. Kemudian hematokritnya itu kurang dari 20%. Jadi hematokrit itu adalah perbedaan antara plasma darah dengan sel darah merah ya, HB. Dengan HB itu biasanya terjadi. Nah, ada 5 klasifikasi ya, grade-nya untuk demam berdarah. Nah, ada mulai dari dengue fever-nya, demam biasa, ya, sampai nanti DHF stage 4. Nah, jadi kalau untuk dengue fever-nya saja itu biasanya biasanya tandanya itu adalah demam lebih dari 2 hari, kemudian orangnya rasa sakit kepala. Kemudian di area mata, ya, di area rongga mata itu rasa sakit sekali. Kemudian ototnya sudah mulai nyeri-nyeri, kemudian sendinya juga nyeri, ya. Di sini kita sudah bisa temukan bahwa trombositnya sudah kurang dari 100.000, ya. Tapi tidak ada tanda-tanda kebocoran plasma pas waktu dibebat menggunakan tourniquet, itu tidak ada kebocoran plasma. Nah, DAF tahap 1 ini biasanya sudah menunjukkan tanda bahwa ada PTQ. Jadi pas dibebat itu sudah ada bintik-bintik merah, ya. Ini nih trombositnya sudah pasti kurang. Semuanya sudah pasti trombositnya kurang dari 100.000 sampai di grade 4. Namun di sini harus dilihat bahwa dari mulai DHF grade 1 sampai nanti grade 5 itu hematokritnya itu sudah lebih dari 20% perbandingannya. Tadi saya sudah bilang antara plasma dengan pembuluh dengan HB, ya. Nah, cuman yang kita fokus di sini adalah tanda gejala. Sudah pasti dari DHF grade 1 sampai grade 4 itu trombositnya sudah kurang dari 100 dan hematokritnya sudah lebih dari 20%. Nah, cuman yang balik kita lihat di pemeriksaan klinisnya, di sini ya pemeriksaan fisiknya kita temukan bahwa di grade 1 itu tourniquetnya positif. Terus kemudian kalau DHF tipe 2 itu sudah ada perdarahan spontan. Jadi darah sudah keluar dari hidung, ya. Darah sudah keluar dari hidung, dari kulit, kemudian gusi berdarah, PTQ sudah ada, ya. Kemudian untuk grade 2, grade 3 maaf, sudah grade 3 ini sudah ditambah lagi dengan takikardi. Takikardi namun nadi lemah, ya. Kemudian sudah ada hipotensi dan orangnya itu gelisah, ya. Nah, kemudian untuk grade 4-nya itu tensi sudah mulai tanda-tanda shock, ya, sudah mulai tanda-tanda shock, dan kemudian perdarahannya nadinya sudah tidak teraba, ya, shocknya sudah terjadi shock, orangnya sudah bisa tidak teraba nadi, dan tekanan darahnya sudah sangat tidak pasti, ya, sudah paling rendah itu sudah sampai di grade 4. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau untuk demam biasa tanda awal itu orangnya demam lebih dari 2 hari, kemudian area matanya sudah mulai nyeri, kepala sudah nyeri, otot dan tulang sudah mulai rasa nyeri-nyeri. Nah, kemudian dilanjutkan lagi tahap 1 sudah mulai ada PTQ saja tanpa perdarahan spontan di hidung dan mata, demam di hidung, berak darah dan lain-lain. Tahap 2 itu sudah mulai perdarahannya sudah mulai sampai berak darah, muntah darah, ya. Kemudian gusi berdarah, hidung berdarah. Kemudian tahap 3 itu nadi sudah mulai lemah karena memang nadi dan tensi sudah mulai lemah karena memang perdarahannya sudah sangat meluas, cairannya sudah keluar banyak, dan tahap 4 ya, itu sudah nadi sudah tidak teraba, kemudian tensinya sudah mulai tidak stabil. Terus kemudian bagaimana penata laksanaannya? Nah, penata laksanaannya di sini ada 5 protokol, ya. Ada 5 protokol sesuai dengan grade dari DHF ini sendiri. Dari mulai dengue fever-nya sampai dengue fever yang grade 4, ya. Nah, kita ke protokol yang pertama adalah bagaimana jika kita dapat DF atau dengue fever-nya saja.
Nah, ketika Anda menemukan dengue fever-nya, sudah pasti saya sudah bilang tadi bahwa trombositnya sudah pasti apa namanya? Trombositnya sudah pasti itu kurang dari 100.000. Nah, cuman yang kita lihat di sini bahwa kalau memang HB-nya sama hematokritnya masih kurang dari 20%, artinya masih normal dan trombositnya itu masih lebih dari 100.000, ya kita cukup observasi saja, bisa langsung rawat jalan ya. Tapi jangan lupa cek lab ya, khusus untuk HB, HT, trombosit ya. Terus kemudian jika memang kita dapatkan bahwa HB-HT-nya itu kurang dari 100.000, HB-HT-nya masih normal, tapi trombositnya sudah kurang dari 100.000, maka ya kita rawat inap aja dulu. Ya. Dan itu juga ditambah lagi dengan kalau HB-HT-nya itu sudah mulai abnormal, ditambah lagi dengan trombositnya sudah mulai abnormal, oke, ini sudah menjurus kepada grade 2 nih, grade 1 nih. Ya udah kita rawat inap aja dulu. Nah, jika sudah grade 2 ya sudah grade 2 artinya bahwa orangnya itu sudah mulai ada perdarahan. Sudah grade 1, sudah grade 1 orangnya itu sudah mulai ada perdarahan ketika uji PTQ ya, masih uji PTQ dulu. Uji PTQ, uji tourniquet, orangnya sudah mulai ada nih tanda-tanda PTQ perdarahan, namun belum perdarahan spontan. Ini kita harus lihat lagi apakah kalau HB-nya masih normal, trombositnya kurang dari 100.000, ya sudah mulai kasih infus kristaloid ya, sudah mulai infus kristaloid ya, sudah mulai infus kristaloid, kemudian Anda sudah harus untuk infus kristaloid, namun observasi HB-HT-nya selama 24 jam. Ya. Nah, kemudian jika memang HB-HT-nya itu sudah mulai meningkat lebih dari 20% ya, dan trombositnya sudah kurang, infus lagi kristaloid, namun pemeriksaannya itu pemeriksaan HB-HT-nya sudah harus 12 jam. Nah, jika sudah HB-HT-nya sudah meningkat lebih dari 20%, ya, kalau tadi lebih dari 10%, kita masih observasi selama 12 jam, kemudian namun tetap infus kristaloid. Nah, jika sudah HB-HT-nya sudah lebih dari 20%, terus kemudian trombositnya tetap kurang dari 100%, nah ini sudah mulai masuk ke dalam grade 2, sudah mulai mau ada perdarahan spontan. Maka yang kita lakukan di sini adalah pertama, ya, kita infus kristaloid, ya, kristaloid NaCl. NaCl bisa ya NaCl. Kemudian Anda sudah harus NaCl kemudian dan kawan-kawannya itu sudah harus berikan 6 sampai 7 ml per kilogram berat badan selama 3 sampai 4 jam. Jika ada perbaikan, berikan lagi cairan kristaloid ya. 5 ml per kilogram berat badan selama 3 jam. Nah, jika ada perbaikan, maka masih kita maintenance kristaloidnya 3 ml ya, liter per kilogram berat badan, ada perbaikan lagi, stop. Jadi dari 5 sampai turun-turun 3 sampai kita hentikan. Nah, bagaimana jika tidak ada perbaikan? Nah, jika tidak ada perbaikan, jadi dari 10 jika tidak ada perbaikan, kristaloid 10 ml per kilogram per jam. Jadi kalau orangnya 50 kilo ya sekitar 500 ml harus habis dalam 3 jam ya. 3 jam. Jika ada perbaikan ya kita turun 5, 3 lagi. Terus kemudian jika tidak membaik lagi 15. Nah, kalau 15 itu tidak ada perbaikan, ya 15 ml per kilogram berat badan, tidak ada perbaikan, maka kita lanjut ke protokol 4 dan 5 karena memang orangnya ini sudah mulai muncul tanda-tanda hampir shock ini. Nah, jadi
Jika perbaikan maka ya turun lagi 10, 10, 5, 5, 3 dari mulai apa namanya? Dari mulai Oke, jadi kemudian kita lanjut. Jika kristaloidnya itu maaf, kalau dia tidak membaik, si pasiennya tidak membaik juga, maka kita berikan kristaloid 5 ml. Nah, kalau jika tidak ada perbaikan juga, ya kita lanjut ke protokol 45. Namun kalau ada perbaikan ya turun 10, 10, 5, 5, 3 ya. Kemudian jika memang tadi si kliennya ini tidak mengalami perbaikan, maka kita lanjut ke protokol 45. Ini sudah mulai ada perdarahan spontan ya. Nah, jika masif ya, jadi sudah perdarahan di mana-mana, sudah masif itu, kita harus pemeriksaan darah lengkap ya. Sudah harus pemeriksaan lengkap, kemudian kita harus berikan heparin. Ya, kita berikan heparin, kemudian kasih kit juga, PID juga. Nah, kemudian transfusi darah. Jadi darah merah, PRC-nya itu kita kasih jika kita transfusi mungkin 1 labot, jika HB sudah kurang dari 10 gram persen ya. Kemudian untuk laju endap darahnya ini sudah APTT, sudah lebih dari 1,5. Ya. Kemudian trombositnya itu sudah kurang dari 100. Jadi jika memang sudah transfusi darah, jika HB-nya itu kurang dari 100 ya, 10 gram, kita kasih, jika sudah HB-nya kurang dari 10 gram, kita kasih PRC, darah merah. Kemudian kalau sudah laju endap darahnya sudah lebih dari 1,5, maka kita kasih khusus untuk transfusi darah ya. Untuk kita kasih trombosit ya, kasih trombosit, dan jika kurang dari 100.000 ya. Namun selanjutnya itu kita lakukan pemantauan ya, kita lakukan pemantauan untuk darah lengkapnya tiap 4-6 jam sampai nanti diulangi 24 jam kemudian. Nah, jika memang masih juga terjadi perburukan, nah ini pasiennya sudah shock ini. Ketika pasien sudah shock, tensinya sudah tidak stabil, nadinya sudah mulai tidak teraba, maka ya tetap konsep kegawat daruratan kita tata laksana, yaitu airway breathing sirkulasi ya. Kita kalau memang sudah gagal nafas ya pasang ETT, bersihkan jalan nafasnya, pasang ETT. Kemudian oksigennya itu pasang oksigen 1-4 liter per menit. Jika memang masih tidak menggunakan ETT, kita bisa boleh pakai nasal kanul atau masker ya. Kemudian langsung loading cairan kristaloid juga 10-20 ml per kilogram berat badan. Selama 2-30 menit kita evaluasi ya. Nah, jika tetap shock, maka kita lanjut kristaloidnya 20-30 kita naikkan dari 20-30 per mililiter per kilogram berat badan dalam 20-30 menit. Nah, jika tetap shock juga, maka ya udah naikkan lagi koloid. Kita tambahkan cairan koloid ya, pakai koloid sekarang, sudah tidak lagi kristaloid, sudah pakai dextrosa dan lain-lain. Itu 10-20 ml infus. Tetes cepat itu sampai 10-15 menit harus habis. Kemudian ditambah lagi dengan transfusi darah itu 10 ml per kilogram berat badan. Jika tetap shock, maksimal 30 ml ya, maksimal ya. Nah, bagaimana kalau tetap shock? Nah, kalau jika tetap shock, maka ya sudah, akhirnya harus suntik jika vasoaktif dobutamin dan kawan-kawannya untuk naikkan tensi ya, kita naikkan tensi. Terus kemudian tetap kalau anemia ya kita tetap transfusi darah, kemudian kit dan heparin ya. Kemudian jika masih tetap shock juga ya,
Jika masih tetap shock juga, maka oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jika memang pasiennya ini dia mengalami perburukan ya, dia mengalami perburukan, sudah masuk ke tanda-tanda shock, maka segera kita lakukan tata laksana gawat daruratan airway, bersihkan jalan nafasnya, kemudian untuk normalkan breathing pakai O2, bisa gunakan saltanul atau rebreathing mask atau non rebreathing mask dengan kecepatan 1-4 liter per menit. Dan kemudian sirkulasinya silahkan langsung menggunakan cairan ya, cairan kristaloid. Kristaloid itu 20-30 menit harus habis dengan dosis 7 ml per kilogram berat badan ya, dalam 1 jam itu harus habis. Biasanya di loading ini. Jika perbaikan diturunkanlah dosisnya dari 5 kemudian 3 seperti yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, jika mengalami perburukan, tetap untuk kita tata laksana menggunakan kegawat daruratan. Nah, kemudian ini memang harus fokuskan untuk, karena ini kan hipotensi, tensinya sudah mulai tidak stabil, kemudian infusnya nadinya sudah mulai tidak teraba, maka ini harus diulangi berkali-kali. Nah, namun ada pengobatan yang diberikan pada saat shock. Nah, di sini diberikan dopamin untuk naikkan tensi, itu 5 mg per kilogram berat badan per menit ya. Harus dipantau MAP, itu perbandingan antara sistol dan diastol, itu lebih dari 60 ml air aksa, harus lebih dari sini. Nah, jika gagal, dobutaminnya itu dinaikkan dari 5 sampai 10. Tambah epinefrinnya, norepinefrinnya 0,5 sampai 1, 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan per menit. Jadi ini dititrasi, ya, dititrasi pakai siring pump. Jika gagal, ulangi terus sampai terakhir naik menjadi 2 mg per kilogram berat badan per menit. Jika ini gagal ya berarti pasiennya sudah tidak bisa ditolong, karena memang tata laksana itu dia memang sangat panjang sekali ya, sangat panjang sekali dari pemberian cairan kristaloid dari mulai 6-7 mililiter dari 3 jam ya, selama 3 jam sampai nanti terakhir itu sudah harus kristaloidnya 7 mili harus habis dalam 1 jam ya. Itu memang sampai nanti diberikan obat-obat untuk high alert, untuk naikkan tensi dan kemudian nadi, itu sudah harus diberikan. Nah, kalau memang itu memang tidak teratasi sampai sekarang, sampai terakhir, maka memang sudah tidak bisa lagi. Nah, biasanya, namun selama ini memang masih bisa ditangani. Namun ada beberapa kasus yang tidak bisa ditangani lebih lanjut, karena memang pasiennya sudah tidak, shock-nya sudah sangat buruk, perdarahannya sudah macam-macam. Jadi mungkin ini dari saya. Silahkan Anda mengerjakan tugas yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe dan tetap semangat.